Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini yang ada di tanah air. Berita kali ini datang dari KSAD Dudung. Praktisi hukum menyatakan bahwa KSAD Dudung bisa dijerat pasal penistaan agama dan juga bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. KSAD Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan kita bukan orang merupakan penistaan agama, bisa dijerat pasal 156A KUHP. Demikian yang dikatakan praktisi hukum Hansuta Widya dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional pada hari Kamis 2 Desember. Dalam pasal 156A KUHP, penistaan agama terancam 5 tahun penjara dan juga Dudung terancam penjara 5 tahun. Jika Dudung dilaporkan ke polisi, kata Hans, pengadilan harus dilakukan secara terbuka. Publik ingin melihat bahwa semua warga di hadapan hukum sama. Kata Hansuta, Dudung sangat jelas di muka umum melakukan penistaan agama Islam. Tuhan itu bukan orang, Tuhan itu sang pencipta bagi seluruh alam termasuk manusia, jelas Hans. Menurut Hans, pernyataan Dudung juga bisa dianggap memunculkan permusuhan antar ras dan golongan. Menyebut Arab ini sudah menyinggung ras dan golongan. Sebelumnya Dudung di podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada Selasa 30 November menceritakan bagaimana dirinya berdoa seusai sholat. Kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya simpel. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Begitu ucap Dudung. Seraya akan menengadahkan tangannya, mantan Pangdam Jaya kembali melanjutkan doa-doanya yang biasa dibacakan seusai sholat. Saya pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan, ya Allah, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang, itu saja doanya. Itu saja, kata Dudung. Selain itu, ulama karismatik Kiai Haji Wafi Maimun Zubari alias Gus Wafi menyoroti ucapan Kepala KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman di podcast Deddy Corbuzier. Gus Wafi mempertanyakan pernyataan Dudung tentang berdoa menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan KSAD Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab merupakan kesalahan besar. Ucapan tersebut bisa masuk kategori penistaan agama. Begitu kata Gus Wafi kepada redaksi Republika di Jakarta pada Rabu 1 Desember. Dia juga menuturkan Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab artinya melabeli Tuhan sebagai orang, tapi orang yang bukan berasal dari Arab. Dari kalimat tersebut, kata Gus Wafi, kemudian dapat menimbulkan pertanyaan, lantas Tuhan orang mana yang dimaksud Dudung? Hal itu tentu melecehkan sang pencipta yang jelas kedudukannya sebagai Tuhan, kemudian didegradasikan dengan disebut sebagai orang Arab. Kata putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun itu. Atas pernyataan gaduh Dudung itu, Gus Wafi menyarankan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegur bawahannya yang bicara tidak sesuai dengan kapasitas dan tidak punya keahlian di bidang agama. Dudung sambung dia juga bicara yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi prajurit TNI. Gus Wafi juga memohon kepada MUI untuk memeriksa secara khusus beberapa pernyataan Dudung yang kontroversial dan berpotensi menistakan agama Islam. Hal itu agar tidak timbul gejolak di masyarakat. Termasuk ucapannya yang mengatakan semua agama benar dari sisi syariat. Pernyataan Dudung sudah bisa dihukumi murtad atau keluar dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenarkan semua agama, ucap pengasuh Ponpes Ribat Nurul Anwar Sragen. Terungkap ternyata ada hubungan khusus Pangkostrat Dudung dengan Ketum PDIP Megawati. Akademisi Rocky Gerung turut menanggapi hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrat yang belakangan ini ramai menyusul pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia mengatakan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI bernuansa politis. Mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu kalau Pak Dudung bukan lagi kasat Pangkostrat. Karena orang lihat dulu kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan. Mungkin kita lihat Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP. Nanti kalau ada Pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP, dia akan pulihkan lagi. Kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 27 September. Lalu benarkah Legend Dudung Abdurrahman dekat dengan PDIP? Pada Mei 2021, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memutasi 80 perwira tinggi TNI. Salah satunya adalah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Maijen Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Panglima Kostrat.
Pengamat militer Aris Santoso punya prediksi di balik mutasi Majen Dudung Abdurrahman dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat. Dilansir melalui redaksi, Aris Santoso memperkirakan ada skenario di balik mutasi itu. Yang paling penting ini, Pak Dudung meramaikan nominasi untuk KSAD berikutnya, ujar Aris Santoso, dan diketahui jabatan KSAD saat ini dipegang oleh Jenderal Andika Perkasa. Menurut Aris, promosi Majen Dudung Abdurrahman menjadi bintang 3 dipercepat dengan asumsi KSAD sekarang Jenderal Andika akan menjadi Panglima TNI. Artinya, akan disiapkan untuk pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD. Salah satunya adalah Pak Dudung ini. Sebagai pengamat TNI, Aris Santoso sendiri mengaku agak luput mengikuti jejak karir Dudung Abdurrahman. Dalam bayangan Aris, promosi Dudung ini sedikit politis karena dipercepat. Menurut Aris, ada 4 calon KSAD yakni Kasum TNI Legend Ego Margiono, Pangkostrat Dudung Abdurrahman, Pangdam Kaswari Majen Nyoman Santiasa, dan Pangdam Udayana Majen Maruli Simanjuntak. Bagi Aris Santoso, 3 nama selain Dudung sudah lama dikenal publik. Sementara Dudung ini tiba-tiba muncul. Pak Dudung ini sebagai kuda hitam sebagai calon KSAD. Menurut Aris Santoso, dalam membaca calon KSAD atau calon Panglima TNI, biasanya perlu mencari hubungannya dengan kekuasaan. Kalau sudah pangkat jenderal itu, kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan sudah lewat semua. Itu dianggap sudah setara semua, tinggal gimana nasib dia. Aris juga melihat akselerasi karir Majen Dudung Abdurrahman karena punya link di istana. Menurut Aziz, Dudung adalah menantu Khalid Ghazali. Khalid Ghazali ini adalah Jenderal Purnawirawan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik Pak Taufik Kemas waktu zaman remaja di Palembang. Artinya apa? Artinya Pak Dudung ini sudah masuk di radarnya Mbak Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Begitu juga dengan Legend Ego Margiono yang pernah menjadi Komandan Pas Pampres. Menurut Aris, nama Eko sudah juga masuk radar Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Majen Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pak Nyoman Santiasa ini yang masih murni. Saya tidak menemukan link dengan kekuasaan. Beliau pemegang Adi Makayasa. Menurutnya pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketika zaman SBY. Karena SBY pemegang Adi Makayasa menjadikan benchmark yang akan menjadikan KSAD atau Panglima TNI pemegang Adi Makayasa. Pemegang Adi Makayasa punya peluang meski tidak punya link dengan istana. Namun untuk siapa yang menjadi KSAD menurut Aris itu hak prerogatif istana. Idealnya, kata dia, seorang KSAD adalah jenderal berprestasi bagus dan punya backup di istana. Eko Margiono ideal, pernah jadi Danjen Kopassus, pernah jadi Pangdam Jaya, pernah jadi Pangkostrat, nama dia sudah masuk radar Pak Jokowi. Tapi bukan berarti Pak Eko yang jadi.